Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil ya. Sebelum ini dimulai, marilah kita berdoa semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa memahami akan mata pelajaran yang akan diujikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, silahkan disiapkan pen sama kertas ya. Yang terpenting nanti silakan dicatat atau video ini bisa kalian ulang lagi. Nah, sekarang saya akan membahas kisi-kisi ya daripada PAS Informatika kelas 8 di semester ganjil ini. Nah, soal yang pertama itu mengenai tentang pengertian internet. Insya Allah anak-anak memahami ya. Pengertian daripada internet yaitu jaringan komputer yang sangat luas yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Nah, global ya. Itu adalah pengertian daripada internet. Jadi kalian di mana saja bisa saling terhubung, tidak hanya jaringan lokal. Karena internet adalah meluas, global atau mendunia ya. Nah, di soal yang nomor 2 ini tentang menyebutkan negara yang pertama kali. Nah, masih ingat negara ya yang pertama kali menggunakan internet adalah negara, insya Allah kalian semua sudah paham ya, di Amerika ya. Pada waktu itu untuk kebutuhan militer ya, di kebutuhan militer sehingga internet pertama kali ada. Tapi internet pada waktu itu masih sederhana anak-anak ya, masih menggunakan simpoa seakan-akan alat hitung ya. Jadi makanya penemu teknologi yang pertama yaitu ahli matematika. Gitu. Di soal yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian tentang jaringan komputer ya. Pengertian daripada jaringan ya, insya Allah kalian sudah pernah memahami, yaitu untuk kelancaran dan efisiensi ya kebutuhan pengolah data ya. Jadi antar komputer itu biar saling terhubung dan mudah untuk ditransfer membutuhkan sebuah yaitu daripada jaringan. Komputernya di sini, kalian di sana saling terhubung, itu namanya jaringan ya. Dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Nah, di soal nomor 4 ini anak-anak menjelaskan tentang jaringan komputer secara fisik. Nah, bentuknya secara fisik ya. Maksudnya yaitu semakin tingginya tingkat mobilitas manusia ya untuk mengakses informasi ya. Jadi di mana saja kalian berada bisa menggunakan jaringan yaitu dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, jaringan tersebut yaitu jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel ya. Tapi kalau jaringan kabel ya seperti kalian di lab ada jaringan kabelnya. Nirkabel wifi ya, jaringan tanpa kabel. Nah, di soal nomor 5 ini anak-anak tentang menunjukkan MAN. Paham ya? Ada LAN, MAN sama WAN. Kalau MAN yaitu Metropolitan Area Network. Ya, sistem jaringan yang cocok untuk perusahaan antar kota ya, antar kantor, antar kota ya, itu ya menggunakan MAN. Kalau lokal antar gedung ya. Tapi kalau jaringan LAN itu yang tertinggi yaitu WAN ya, Wide Area Network, itu jaringan antar negara. Tapi kalau MAN ini yaitu jaringan antar kota atau antar kantor, antar perusahaan. Ini anak, sekarang nomor 6 ya. Menghitung waktu dalam mendownload video. Lah, berapa kecepatannya dalam mendownload ya. Jadi kecepatan untuk mendownload itu dalam ukuran misalnya 3 GB yaitu sebesar 41 menitan ya. Kurang lebih 41 menit sudah akan ya. Tuan anak, nanti kalau waktu download kan tertera ya, keterangannya itu ada. Yang ini ada lagi yaitu nomor 7, menghitung kecepatan akses internet. Kalau kalian mengakses internet menggunakan berapa kecepatannya?
Biasanya di-download itu dalam waktu 13 menit sebesar 0,897 Mbps. Itu kalau dalam waktu yang 13 menit. Nah, kalau dalam waktu yang lebih ya bisa lebih. Kurang dari 13 menit ya berarti di bawahnya itu. Kalau ukuran 13 menit 0,897 Mbps. Nah, soal nomor 8 yaitu tentang mengenal aplikasi internet pada saat yang ini digunakan ya. Jadi, beberapa aplikasi internet yang ada awalnya digunakan secara luas anak-anak. Secara luas yang menyebabkan ya hal ini internet semuanya saling menggunakan, walaupun di pelosok desa semuanya sudah menggunakan jaringan internet. Kalau yang TCP/IP ini ya di nomor 9 ini ada TCP/IP. Nah, salah satu kepanjangannya singkatan dari TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol. IP-nya yaitu Internet Protocol ya. Jadi ada berbagai istilah-istilah yang ada di dalam internet WWW, World Wide Web, seperti itu ya. Kalau TCP, Transmission Control Protocol. IP yaitu Internet Protocol, semacam itu anak-anak. Yang ke nomor 10 yaitu mengenal tipe kabel dalam kecepatan transfer data. Nah, dalam transfer data kalian terkenal dengan kecepatan kabel transfer data. Kalau yang memberi atau yang tempat menyimpannya semua data, pusatnya data disebut server. Seperti di lab yang di depan itu server. Yang dipakai anak-anak siswa itu namanya yaitu klien. Ya. Sekarang itu adalah yang aturan-aturan dalam kecepatan transfer data. Kalau misalnya menyebutkan teknik pencurian secara ini airdropping ya. Airdropping ini maksudnya adalah tindakan melakukan interupsi secara real time ya, waktu nyata yang tidak diotoritas terhadap komunikasi pribadi. Itu disebut yang otor ya, airdropping. Nomor 12 yaitu tentang email anak-anak. Nah, nomor 12 ini ya maksudnya memahami teknik pencurian secara email spoofing. Maksudnya yaitu pelaku pengirim email. Lah, pengirim email itu disebut dengan spoofing ya. Pelakunya, tindakannya ya. Tindakan yaitu pelaku pengirim email dengan menggunakan seolah-olah berasal dari lembaga resmi. Lah itu tapi padahal bukan. Nah, namanya pencuri data. Itu namanya email spoofing. Nah, sekarang soal nomor 13 yaitu tentang memahami keuntungan firewall bentuk hardware dan software. Nah, kelebihan firewall dalam bentuk perangkat ya keras dibandingkan dengan perangkat lunak yaitu lebih apa anak-anak? Di situ menunjukkan yaitu lebih mahalnya ya keuntungannya firewall. Nah, kalian kalau beli CD berapa? Mahal Windows 10. Tapi kalau download, nah lebih murah ya. Jadi ukurnya adalah lebih mahalnya itu. Nomor 14 yaitu tentang memahami pengertian literasi ya. Maksudnya ini di sini adalah yaitu tentang pengertian daripada algoritma ya. Algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang ya. Disebut apa? Rekursif atau literasi ya, itu algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Soal nomor 15 yaitu tentang memahami pengertian program dalam algoritma, yaitu pemrograman. Algoritma itu adalah pemrograman. Jadi misalnya kayak di Indomaret ya, kan sudah ada program tentang pembelian orang belanja itu tinggal di barcode saja. Itu disebut program. Yang nomor 17 itu mampu menyebutkan pindahan dalam bentuk flowchart. Flowchart itu kotak-kotakan, urutan-urutan ya, mulai awal input sampai output itu flowchart. Nah, flowchart di sini ya. Nah, ya, perpindahan daripada flowchart anak-anak ya. Flowchart itu ada yang berbentuk kotak dan ada yang berbentuk lingkaran. Kalau berbentuk lingkaran berarti simbolnya yaitu menerima input.
Tapi kalau berbentuk kotak itu berarti perpindahan di bagian lain ke flowchart. Itu kalau kotak. Sekarang nomor 18 ya, tentang menyebutkan pengertian variabel. Apa pengertian daripada variabel? Variabel yaitu digunakan suatu program untuk menyimpan nilai yang bersifat dinamis. Itu adalah variabel. Ya. Nomor 19 menyebutkan variabel baru dan algoritma. Di sini maksudnya namanya baru yaitu variabel baru seperti new variable ya. Terus sekarang yaitu nomor 20 tentang mampu menunjukkan URL ya. Program yang menghasilkan gerak perilaku robot secara otomatis yang berfungsikan alat itu biasanya disebut dengan mikrokontroler ya, mikrokontroler ya, pemrograman yang menghasilkan gerak perilaku robot dari satu ke yang lainnya. Tuh. Sekarang di nomor 21 ini tentang menunjukkan pilihan ganda yang kompleks anak-anak. Yang kompleks itu di sampingnya ya, bukan di bawahnya seperti itu, atau ada keterangan dulu. Nanti kalian memilih mana yang benar, apakah ini disebut benar atau tidak. Itu namanya kompleks ya. Di sini di 21 itu menunjukkan URL. URL itu kan www. Nah, tentang apa ya? Itu silakan kalian tentang insya Allah tentang mengetahui tentang penulisan URL yang benar ya, www bla bla bla.com. Nah, itu benar. Kalau ada dotnya itu sampai 2 kali tapi tidak menggunakan yang dot yang secara resmi, itu berarti bukan ya. Terus nomor 22 itu mampu menunjukkan jenis jaringan. Nah, menunjukkan jenis jaringan yaitu misalnya www apa tentang masalah tentang jaringan. Ada jaringan yang lokal, ada jaringan yang MAN ya, ada jaringan yang WAN, Wide Area Network. Nah, kalau jaringan lokal itu jaringan yang hanya sederhana, antar perusahaan satu ada terbagi-bagi, cuma itu aja. Itu karena jaringan lokal antar gedung. Tapi lain lagi kalau jaringan LAN ya. Jaringan LAN ini yaitu jaringan yang antar kota ya. Jaringan antar kota ini yang sederhana yaitu antar kota atau antar kantor, antar perusahaan. Yang lebih ribet lagi ya, yang lebih luas yaitu WAN. WAN itu yang jaringannya banyak banget. Satu meliputi ada jaringan lagi ya, itu jaringan Wide Area Network, jaringan mendunia. Terus di nomor 23 ini yaitu tentang alat jaringan internet. Nah, insya Allah yang pengertian daripada modem ya, modem, pengertian daripada modem, pengertian daripada jaringan ya. Nama jaringannya menghubungkan berbagai macam alat ya, yaitu internet ya kan. Jadi jaringan yang menghubungkan beberapa alat jaringan antar komputer misalnya alatnya itu. Akses internet yang tidak menggunakan kabel ya, tadi saya jelaskan. Yang tidak menggunakan yaitu seperti wifi ya, atau disebut nirkabel, jaringan tanpa kabel. Fungsi modem apa? Fungsi modem yaitu digunakan untuk koneksi internet ya, atau modem itu kepanjangannya modulator demodulator. Fungsinya untuk apa? Merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital, atau kebalikannya anak-anak, dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, terus ini ada lagi yaitu yang nomor 25 ya, mampu melakukan perkembangan internet pada tahun 2020 di Indonesia lah pada tahun ini. Yaitu alasan banyak orang memilih modem eksternal sebagai karena modem eksternal mudah dibawa kemana-mana, sehingga kalian kemana saja bisa internetan. Dapat dinyalakan dimatikan secara terpisah. Jadi kalau misalnya modemnya internet, kalau misalnya di rumah gunakan Speedy, IndiHome, nyala terus internetnya, dipakai nggak dipakai bayarnya segitu. Tapi kalau modem eksternal, saya irit pakai kartu, nanti di sini secukupnya menggunakan internet, selesai dimatikan, nanti dinyalakan lagi, bisa dibawa kemana-mana juga bisa. Itu namanya modem eksternal. Nah, sekarang nomor 26 ini anak-anak masih PG kompleks ya, tentang mampu menunjukkan riset pemakaian internet ya. Maksudnya di sini pertanyaan yang benar dan tidak
pernyataan yang benar atau tidak benar yang ada di dalam bacaan ya, nanti ya berapa yang tidak sesuai berarti kalian pilih salah, yang sesuai dengan bacaan berarti kalian pilih yang benar ya. Indonesia menduduki nomor 8 menggunakan waktu internet terlama secara global. Jadi Indonesia itu penggunaan internet terlama itu urutan negara nomor 8. 59% jumlah penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Hampir semua ya, sudah 50% lebih ya. 59 ini Indonesia sudah, penduduk Indonesia khususnya menggunakan medsos. Medsos itu meliputi apa saja anak-anak? WA, medsos, Facebook juga medsos ya. Banyak sekali ya. Twitter juga medsos ya. Kalian insya Allah sudah menggunakan berbagai macam alat yang menggunakan berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk media sosial. Nah, sekarang ini nomor 26 tentang menunjukkan riset pemakaian internet, yaitu riset dilaksanakan pada akhir Januari 2019 ya. Penggunaan internet sudah mencapai 175 penduduk. Rata-rata waktu yang digunakan yaitu 7 jam 59 menit. Rata-rata waktu penggunaan medsos ya, yaitu di Indonesia ini 2 jam 24 menit seperti itu. Nomor 27 yaitu mampu menunjukkan usia pengguna internet. Nah, rata-rata mulai umur 16 sampai umur 64. Itu rata-rata pengguna internet di Indonesia. Mulai usia 16. Walaupun anak kecil RTK, SD sudah ada yang pakai, tapi yang mayoritas itu mulai umur 16 ya. Rata-rata ya. Di rata-rata. Nah, riset itu kan berarti ada yang mengadakan peninjauan ya, terus di total berapa umur berapa ini. Nah, itu menurut riset ya, hasil ilmiahnya itu penduduk Indonesia menggunakan mulai umur 16. Sekarang nomor 28 mampu menunjukkan jenis notasi algoritma. Nah, notasi algoritma ini ada berbagai macam ya. Misalnya itu notasi alami, flowchart, sama pursuit code menggunakan kode ya. Itu. Nomor 29 anak-anak mampu menunjukkan fungsi logika lebih besar ya, sama dengan kalau misalnya ya, jadi pernyataan-pernyataan ya, ini adalah logika bilangan yang lebih besar. Nah, silahkan kalian memilihkan. Kalau lebih besar itu simbolnya bagaimana, hampir sama dengan yang ada di matematika. Yang tidak menunjukkan lebih besar berarti kalian pilih salah ya, gitu. Sekarang nomor 30 mampu menunjukkan logika dua bilangan yang lebih besar ya. Itu misalnya lebih besar lebih kecil sama on. Sekarang nomor 31. Di nomor 31 ini anak-anak mampu menyebutkan pengertian daripada email. Misal kalian sudah paham ya, nya elektronik, mail itu surat, berarti email adalah surat elektronik ya. Surat menyurat yang secara elektronik disebut dengan email kan gitu. Nomor 32 mampu menyebutkan kepanjangannya lah tadi ya, saya sebutkan kepanjangan www yaitu World Wide Web. Terus ada lagi yaitu menyebutkan fungsi FTP. Nah, apa daripada fungsi FTP? Anak-anak sudah paham ya. Di situ disebutkan ada berbagai macam fungsi daripada untuk mentransfer data ya. Baik, transfer data itu bisa disebut download, bisa upload juga mentransfer data, download juga mentransfer data. Cuman bedanya kalau download dari internet ke komputer, tapi kalau upload dari komputer ke internet, sama-sama transfer data, yaitu yang disebut dengan FTP ya, File Transfer Protocol kepanjangannya. Nomor 34 yaitu mampu menyebutkan pengertian dasar algoritma lah, yaitu disebut dengan yaitu mulai bekerjanya.
Jadi di sini nomor berapa ini tadi ya, ISP nomor 35 ini yaitu mampu menyebutkan mulas ya algoritma sebelum bekerja. Jadi untuk sebelum bekerja kita membutuhkan masukan. Kalau sudah akan menjadikan output atau pengeluaran. Itu aja. Terus di nomor 36 ini ya menyebutkan manfaat jaringan. Insya Allah anak-anak bisa paham. Dengan adanya jaringan manfaatnya apa? Berbagi sumber daya. Saya punya file anak-anak, saya copy ya materinya ya. Materinya saya file itu berarti sumber daya. Terus bisa lagi yaitu reliability tinggi. Jadi penggunaannya semakin banyak yang menggunakan karena hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga, bisa menghemat uang. Maksudnya apa menghemat uang? Dengan adanya jaringan ini tidak usah kita pergi ke Jakarta ngirim file, cukup via email. Tidak usah kita kirim barang ke sana, cukup dipaketkan kayak seperti itu dan seterusnya ya, lebih hemat. Sekarang nomor 37 menyebutkan kriteria ISP ya. Di kriteria ISP itu mempunyai kecepatan transfer data di ISP ini. Biayanya juga lebih murah ya, jangkauannya juga lebih luas. Tuh yang menyebutkannya itu. Mampu menyebutkan 5 aplikasi jejaring sosial. Tadi sudah saya sebutkan, ada Facebook, Line, Instagram, Twitter, email dan macam-macam ya, berbagai macam, WhatsApp itu juga termasuk medsos. Nomor 38 yaitu nomor 39 itu menjelaskan fungsi variabel program ya. Fungsi variabel program di sini yaitu digunakan selama program itu berjalan. Jadi wadah penyimpanan data pada program yang akan digunakan selama program itu berjalan. Itu aja yang disebut dengan fungsi variabel. Kalau programnya nggak dijalankan ya nggak bisa. Jadi bisa berfungsi pada saat program itu dijalankan. Soal yang terakhir yaitu mampu membandingkan operator ya, or, and or atau and dan. Nah, maksudnya bagaimana ini? Operator ya di sini yaitu operator or akan bernilai true. Maksudnya benar ya jika salah satu dari persyaratan dipenuhi. Operator and akan mengembalikan nilai true ya jika kedua persyaratan itu dipenuhi. Itu perbedaannya antara or dan and. Alhamdulillah, semoga kisi-kisi ini membawa manfaat bagi kalian, bisa belajar dengan rajin, hasilnya sukses. Amin. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.